Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sistem integrasi vertikal dan horizontal. Sebelum itu kami berterima kasih kepada Bapak Novan selaku dosen kami karena telah memberikan kami waktu dalam menyelesaikan tugas kelompok kami ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andre Fernando. Saya Andrea Fadila. Saya Fania Fibrianti. Pembahasan yang akan kami bahas itu yang pertama adalah mengenai sistem integrasi vertikal dan horizontal, yang kedua piramida otomatisasi, dan yang ketiga programmable logic controller dan perangkat pendukung lainnya. Selanjutnya itu mengenai supervisor control and data equation atau SCADA. Yang kelima manufacturing execution system. Yang keenam enterprise resource planning. Yang ketujuh yaitu cyber physical system based automation. Yang ke-8 open platform communication unified architecture. Baiklah, selanjutnya itu yang pertama ada mengenai tentang sistem integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal dan horizontal adalah dua strategi bisnis yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan. Integrasi vertikal adalah strategi bisnis di mana perusahaan mengambil alih atau bergabung dengan perusahaan lain yang beroperasi di tahap yang berbeda dalam rantai produksi yang sama. Misalnya, perusahaan manufaktur dapat mengambil alih perusahaan pemasok atau distributornya. Sedangkan integrasi horizontal ialah strategi bisnis di mana perusahaan bergabung dengan pesaingnya. Misalnya, dua perusahaan manufaktur yang memproduksi produk yang sama dapat bergabung untuk membentuk perusahaan yang lebih besar dan yang lebih efisien. Materi selanjutnya mengenai piramida otomatisasi. Piramida otomatisasi adalah representasi bergambar dari berbagai tingkat otomasi dalam sebuah pabrik. Piramida otomatisasi juga menjelaskan secara visual bagaimana teknologi diintegrasikan dalam sebuah industri. Selanjutnya, yaitu level-level yang ada pada piramida otomatisasi. Level 0 ialah yaitu lapangan atau proses produksi. Yang level 1 kontrol, sensing, manipulasi. Level 2 pemantauan dan pengawasan. Level 3 ialah perencanaan, manajemen operasi. Materi selanjutnya ialah programmable logic controller, PLC, dan perangkat pendukung lainnya. PLC adalah sistem kontrol komputer industri yang terus-menerus memonitor keadaan perangkat input dan membuat keputusan berbasis logika untuk mengontrol keadaan perangkat output pada proses atau mesin secara otomatis. Manfaat terbesar dalam menggunakan PLC ialah yang pertama kemampuan untuk mengubah dan mereplika operasi atau proses sambil mengumpulkan dan mengomunikasikan data. Di samping itu, PLC disusun secara modular sehingga pengguna dapat mencampur dan mencocokkan jenis perangkat, input, dan output yang paling sesuai dengan aplikasinya. Berikut adalah komponen PLC pada umumnya. Yang pertama yaitu perangkat input meliputi 1. Switch and push button. Yang kedua sensing device. Sensing device terbagi dari beberapa juga, yaitu yang pertama limit switch, yang kedua photoelectric sensor, yang ketiga itu proximity sensor. Selanjutnya yang ketiga itu ada condition sensor, yang keempat encoder. Encoder juga terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama pressure switch, yang kedua level switch, yang ketiga temperature switch, yang keempat vacuum switch, dan yang kelima float switch. Selain perangkat input juga ada perangkat output. Yang pertama yaitu meliputi 1. Valve, yang kedua motor starter, yang ketiga solenoid, yang keempat aktuator, yang kelima horn and alarm, yang keenam stack light, yang ketujuh control relay, yang ke-8 counter totalizer, yang ke-9 pump, yang ke-11 printer, dan yang ke-11 fan. Selanjutnya itu perangkat pendukung PLC, yaitu perangkat pemrograman dan antarmuka manusia mesin. Perangkat pemrograman dapat berupa komputer desktop, laptop, atau tablet. Ada juga fixed I/O PLC yang dilengkapi built-in dengan tampilan dan tombol bawaan yang memungkinkan program ditulis secara langsung pada PLC. Perangkat pemrograman memungkinkan pengguna untuk melihat dan memodifikasi kode yang berjalan pada PLC. Sedangkan HMI ialah menyediakan tingkat abstraksi yang lebih tinggi, memodelkan sistem kontrol secara keseluruhan.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA. SCADA adalah sistem perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan organisasi industri untuk yang pertama kontrol proses industri secara lokal atau di lokasi terpencil, yang kedua memantau, mengumpulkan dan memproses data real time, yang ketiga berinteraksi langsung dengan perangkat seperti sensor, katup, pompa, motor dan lainnya melalui perangkat lunak HMI. Dan yang keempat, rekam peristiwa ke dalam velog. Sistem SCADA sangat penting untuk organisasi industri karena mereka membantu menjaga efisiensi, memproses data untuk keputusan yang lebih cerdas, dan mengkomunikasikan masalah sistem untuk membantu mengurangi waktu henti atau downtime. Selanjutnya itu Manufacturing Execution System. Manufacturing Execution System atau MES adalah sistem informasi yang menghubungkan, memantau dan mengontrol sistem manufaktur dan aliran data yang kompleks di lantai pabrik. Tujuan utama MES adalah untuk memastikan pelaksanaan operasi manufaktur yang efisien dan meningkatkan hasil produksi. MES bertujuan melacak dan mengumpulkan data real-time yang lengkap tentang siklus produksi, lengkap dimulai dengan rilis pesanan hingga tahap pemilihan produk untuk barang jadi. Selanjutnya itu ada Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah perangkat lunak manajemen proses bisnis yang memungkinkan suatu organisasi untuk menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk mengelola bisnis dan mengotomatisasikan banyak fungsi back office terkait dengan teknologi layanan dan sumber daya manusia. Tujuan dasar menggunakan sistem ERP adalah untuk menyediakan satu pusat penyimpanan untuk semua informasi yang dibagikan oleh semua aspek ERP untuk meningkatkan aliran data di seluruh organisasi. Sistem ERP menghilangkan duplikasi data dan menyediakan satu sumber kebenaran dengan integritas data. Baiklah, selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan sistem ERP. Yang pertama, biaya murah, tidak ada lisensi dan biaya perawatan sistem. 2. Lebih mudah diupgrade dan dapat dilakukan upgrade lebih sering dibandingkan komersial ERP. 3. Interface lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu Cyber Physical System atau CPS, Based Automatis. Piramida otomatisasi tradisional sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya mengalami transformasi menuju industri 4.0 dengan memanfaatkan teknologi cloud computing sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut muncul tingkat baru yaitu tingkat 5, Cloud, yang menggabungkan semua tingkat otomatisasi sebelumnya dengan Cloud untuk membangun transformasi digital industri 4.0. Di mana dengan adanya konektivitas dengan Cloud maka data dari tingkat manapun sebelumnya dapat secara langsung dimasukkan ke dalam data lake atau aplikasi lain. Misalnya MES, ERP, bahkan wawasan integritas juga dapat diperoleh langsung. Disinilah tingkat efisiensi dan keunggulan operasional berikutnya tercapai. Baiklah, selanjutnya yaitu Open Platform Communication Unified Architecture atau OPC-UA. Pada gambar tersebut muncul tingkat baru, yaitu tingkat 5, Code yang menggabungkan semua tingkat otomatisasi sebelumnya dengan Code untuk membangun transformasi digital industri 4.0. Di mana dengan adanya konektivitas dengan Code, maka data dari tingkat manapun sebelumnya dapat secara langsung dimasukkan ke dalam data lake atau aplikasi lain. Misalnya MES, ERP, bahkan wawasan InSig juga dapat diperoleh langsung. Disinilah tingkat efisiensi dan keunggulan operasional berikutnya tercapai. OPC UA berfungsi pada salah satu dari yang berikut ini, yaitu 1. Platform perangkat keras. Perangkat keras PC tradisional, server berbaris host, PLC, pengontrol mikro atau ARM, dan lain-lain. 2. Sistem operasi Microsoft Windows, Apple OS X, Android atau distribution Linux atau apapun itu. Berikut ini adalah video yang akan kami tampilkan mengenai penggunaan PLC dalam pabrik cat. Itu video. Jadi video.
Baiklah, saya akan mengulas video tadi yang sudah sama-sama kita saksikan, yaitu tentang PLC pada produksi cat. PLC adalah controller yang digunakan untuk mempermudah pengontrolan yang dilakukan mesin-mesin industri. PLC dioperasikan dengan menggunakan berbagai macam software, salah satunya Twido Suite. PLC digunakan di berbagai macam fungsi di dunia industri, salah satunya adalah otomatisasi produksi cat. Secara garis besar, otomatisasi produksi cat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pembuatan adonan cat dengan cara tombol start ditekan, conveyor on untuk ekstra cat, pompa A dan B on untuk pengisian air, mixer on. Yang kedua ada pengisian cat dalam kaleng, sensor on, cat mengalir dari tangki, conveyor B on, solenoid A on untuk mengisikan cat ke kaleng. Yang ketiga ada pengepakan kaleng dalam blok conveyor. C on untuk menjalankan box dan dalam box dibatasi jumlahnya menggunakan counter. Selanjutnya ada penerapan salah satu dari sistem integrasi vertikal dan horizontal yaitu SCADA pada PT PLN Persero. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan penerapan SCADA pada PT PLN atau Persero. Area pengatur distribusi Jakarta merupakan salah satu unit PT PLN atau Persero dalam melaksanakan tugasnya. APD dilengkapi dengan sistem SCADA dan sistem telekomunikasi yang berfungsi sebagai sarana atau alat yang membantu di pusat kontrol dalam mengendalikan jaringan 20 kV beserta peralatan switching yang ada di gardu induk, gardu hubung maupun gardu distribusi. Pada gambar 16, pada penyulang A, terjadi pada suatu gangguan pada jaringan di mana gangguan tersebut terjadi pada jaringan. Pada gambar 16, pada penyulang A, terjadi suatu gangguan pada jaringan di mana gangguan tersebut terjadi pada jaringan gardu distribusi 3 arah bawah, setelah GD3, sehingga GD4 dan GD5 padam. Dengan mengimplementasikan sistem SCADA, APD area pengatur distribusi dapat melakukan manufaktur dari pusat kontrol dan tanpa harus datang ke GD4 dan GD5 untuk menghidupkan kembali listrik yang padam. Dengan demikian, satu mengimplementasikan sistem SCADA, PT PLN Persero Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang bisa mendapatkan penghematan waktu lamanya padam yang cukup besar, yaitu mulai dari 1,9% sampai 95-53%, dan juga dapat menekan frekuensi terjadinya padam. 2. Setelah mengimplementasikan sistem SCADA, terjadi penghambatan waktu sebesar 2.906 menit atau 48,44 jam, dan frekuensi padamnya 4 kali lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum mengimplementasikan sistem SCADA. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat kami tampilkan. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum itu terima kasih kepada Bapak sekali lagi, dan apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.